Match yang pertama kita di day yang kedua PMPL IDFall ini dia map Rondo. Selamat menyaksikan. Tim-tim yang coba untuk memperebutkan tempat yang sama. Padahal dari drop zone yang kita sudah lihat tadi tuh nggak begitu banyak juga tim-tim yang akan berdatangan atau bertabrakan. Justru di sini sudah mulai pecah di mana arah Neos Factory Cloud melawan 3 player. Satu didapatkan oleh seorang Toto tapi gagal karena 1 lawan 3 itu cukup menyulitkan di arah tangga Kak Junior. Dua tim pemuncak klasemen sementara, Bigetron dan juga Cloud. Yang cukup menggugah selera kemarin juga 2 kali chicken dinner dari Cloud. Tapi masih kalah dominasi dengan defense yang sangat kompak dari 3 player Bigetron. Namun mereka akan dihadangkan kembali dari Quantum Squad. Menyadari jelas bagaimana dari Bigetron pun sedang terpressure. Dimakan 1 demi 1. Memang sudah banyak HP bar yang kelihatan yang berkurang banyak dari tim Bigetron. Yang akhirnya mampu langsung ditelan dari seorang Renvi 13. Begitu saja langsung tergeprek posisinya karena begitu sulit juga untuk tim Bigetron. Itu adalah momen yang pas juga untuk para player-player dari Quantum. Mereka mengambil posisi yang cukup enak untuk menggeprek begitu saja ketika Bigetron sudah berhasil meratakan dari tim Cloud. Pun di sisi lain dari Neos Factory kita melihat dari Red Fresh nampaknya sudah mengamankan 1 buah rooftop. Dan menjadi watchtower yang begitu luas vision untuk mengarah ke arah dalam kota Neos. Oke, sabar Eldoge, sebentar lagi ya. Akan ada waktunya lo untuk melihat beberapa tim, apalagi favorit lo adalah tim dari Shadow, pastinya ada Restbook di sana. Kita tunggu momentum-momentum tersebut, tapi apalagi dari Mortally, dari tim The Helix, akhirnya mendapatkan kepala dari seorang Neko, NST, yang baru bermain hari ini. Dan mungkin The Helix sudah panas kemarin dengan hasil yang cukup di tengah-tengah, yang kurang banget untuk mereka menggapai lagi posisi atas. Dan so far ternyata nggak segarang hari kemarin Eldoge. Oke, game pertama yang langsung pecah di bagian test track ya udah pasti lah di sana ramai banget. Tapi yang gue suka adalah tadi akhirnya beberapa tim yang kita katakan not so well di third party-nya kayak Quantum berani fight, berani baca elimination fit dan itu ngebuat harusnya makin panjang lah peperangan bisa terjadi lagi karena ini masih zona pertama juga buat Rondo. Oke, dan begitu dari RV Uno tadi yang menjadi korban berlangsungnya fight yang masih panjang di sekitaran dari Next Factory. Alter Ego sudah mendekat, mereka bahkan langsung menggapai rooftop dari Neox Factory. Extra tadi yang diincar, oh Asa ternyata dari SA. Dimana dari Krypton masih belum berhasil untuk mendapatkan sedikit saja HP bar dari ke arah Asa. KBZ dipegang, dipersiapkan untuk menggertak snap menarik mundur. Dan ada damage yang masuk dari seorang Krypton ditambah follow up juga high damage. Dan dengan granat yang cukup on point tadi ke arah depan, membuat dari SE agak sedikit berkurang kuantitasnya. Dicari dari Rosemary di area dalam compound. Neox Factory ini gak cuma dari SE, QS pun juga diincar dari Rosemary. Beralih angle ke sebelah kiri dan retake posisi untuk membantu rekannya di atas. Ya, tapi jangan terlalu nyaman untuk Rosemary sendiri karena di sisi lain nampaknya sudah ada penjaga dari ujung tangga. Ada tim Red Villains yang sudah menjaga di ujung sebelah sana. Tapi Snape juga masih luas sekali di area rooftop nampaknya sudah dikuasai oleh tim Alter Ego. Tapi jangan terlalu nyaman karena ini adalah game battleground di mana kenyamanan menjadi sebuah bumerang nantinya. Dan itu yang harus dijaga baik-baik oleh setiap para timnya. Begitupun dengan Red Face yang nampaknya sudah mengamankan 1 buah jendela di lantai 1 seorang diri saja karena temannya masih berada di belakangnya sejauh ini dan perang pun gak ada yang pecah kembali Kak Junior. Ya, SE kelihatan dari defense mereka berantakan. Eldoge, what do you think? Buat gue gak hanya defense sih, mereka punya tungan-tungan tembak tapi gak digunakan maksimal gue rasa untuk di awal ini. Karena mengingat Neox Factory ini lo bisa mainkan langsung ke arah bangunan tengah, yang mereka lakukan tuh sebenarnya mirip Alter Ego. Main dari bagian outer compoundnya dulu, cari weapon baru hajar. Cuman, ya ini game pertama di grup yang baru gitu loh. Lo ngambil permainan cukup aman, gue rasa malah gak terlalu oke kayak sekarang Alter Ego. Ya, dan begitu dari Alter Ego, 2 tiba-tiba saja dimakan. RV memberikan gebrakan yang cukup mengejutkan. Membuat dari Cozy membalaskan dendam juga. Uno yang sedari tadi belum bisa mengeluarkan pelurunya, belum bisa memberikan lawatannya. Tapi dari Snape, terlihat di bawah, jelas mendengar suara beberapa step yang ada di atas. Tapi Snape benar-benar tenang bersama dari Zuxi. Dan Rosemary bersama Krypton pun juga sudah di-recall kembali. Dan Snape terlalu berani untuk melakukan attacking sendiri dalam dari compound. Dan begitupun Jeruk. Yang dimana kedua tim ini datang dari babak PMNC. Irish berhasil menggapai 1 demi 1. Tapi Tata di atas mempersiapkan diri. Tahu jelas bagaimana ada Extor dan juga Irish yang harus dia singkirkan sekarang juga.
Tapi Iris agak tenang, Iris agak chill, nggak terlalu terburu-buru. Membiarkan dari Tata jump shoot, tapi lebih memilih untuk memakan satu takedown yang berhasil dieliminasi. Tata akan melawan Viva, tapi jump shot masuk digocek ke arah dalam dari Vico. Tapi Tata pun juga masih kalah, masih lengket aim dari seorang Iris. Horboys mampu untuk menggeser 3 pemain dari Jeruk 2-1-2. Wah itu kalau misalnya berhasil dari tim Jeruk, itu taktik yang keren banget sih, jujur. Dia coba buat memasuki dari sebuah vehicle, tapi ternyata aimnya agak nyabun guys. Ini 2 tim yang berasal dari PMNC dan Horboys lah, yang kemarin menjadi juara dari PMNC ID. Yang sudah berlalu justru dia yang memenangkan fight antara Jeruk Esports dan juga Horboys. Tapi Dancing nampaknya ada tim Nightmare yang 1 orang diri saja follow up-nya masih belum terlihat. Karena nampaknya beberapa playernya sudah mulai dipulangkan dan sudah di-recall di arah lain. Justru Crusher lah yang menjadi last man standing di arah Dancing di sebuah rooftop. Masih nahan napas saja karena Satar coba melemparkan 1 buah granatnya, nggak connect. Tapi damage dari seorang Crusher justru diselesaikan oleh sebuah S12K oleh seorang Satar. Dan Crusher pulang menuju ke flight pad kembali. Ini yang gue maksud Jan, dimana kalau lo emang mau abuse dari Rondo, lo tabrak compound, bagaimana kekompakan 3 player itu harus mencari satu sama lain gitu loh. Bukan satu nyebar buat nyari Elim, satu disebar lagi buat cari Elim kanan, Elim kiri. Enggak kayak gitu menurut gue. Kekompakan adalah nomor 1 tapi dari Snip. Karena teman-temannya sudah berpulang dan di-recall kembali. Membuat dari Snip hanya seorang di dalam dari Next Factory. MG, Botex agak sedikit tarik ulur. Naik dan jump shot yang lebih tajam dari ke arah Snip. Kepala bahkan. Snip. Gila dia. Digocek sedikit. Dipakai untuk mengambil sebuah Dacia. Justru mengambil 1 buah vehicle yang memiliki kecepatannya lebih daripada sebuah Dacia sendiri. Tapi Eke Guild Fiends terspot oleh red dot dari Auge seorang Zuxi. Tidak bisa sejauh ini untuk langsung dilakukan confirm elimination point. Karena di sisi lain ada RV yang sudah mendekat menuju ke seorang diri dari seorang Zuxi. Tim Alter Ego coba untuk spray aja di area bagian bawah celah dari sebuah vehicle. Granatnya connect tapi tidak menumbangkan seorang Zuxi. Ya, Zuxi masih bertahan, dikepung oleh 4 pemain dari RV. Dimana dari Zuxi tadi memberikan aim yang sebenarnya sangat tajam banget ke arah dari Vince. Namun dari Lucifer kayaknya agak tarik mundur. Cabut. Jiper dia ternyata nggak ingin melawan dari Alter Ego tapi bertemu dengan Cido Esports. Asa! Dibantu dengan beberapa rekan yang ada di belakang. Tapi ternyata Cozy pun jatuh di tangan dari Krypton. Zuxi pun juga sama. Menangkap dari Mastery. Alter Ego. Rosemary ini udah umum. Kalau Rosemary terletak di early itu udah hal yang normal. Tapi Mastery kali ini di belakang bermain cukup safe sebenarnya. Tertangkap basah tapi Uno harus melawan 2 pemain dari SS sekaligus. M yang pastinya sangat dibredetin secara deras karena dia membuat Yas harus tarik mundur. Lo harus Axel nampaknya langsung memulangkan begitu saja seorang Tent menuju ke arah kantong dari Bigetron dan Jeruk. Hanya menyisakan 2 player tersisa. Bahkan 1 player last man standing dari seorang Jeruk pulang seutuhnya. Karena banyak sekali tim-tim di luar sana. Bahkan Cloud yang mendapatkan dari last man standing Jeruk Esports. Oke, dan juga dari Bigetron Reizak. Tahu jelas bahwa ada tembakan cukup deras mengalir ke sekitaran dari dia. Dibalik dari pintu tapi Botex setelah tadi bersinar mengarah ke Alter Ego dari Herlings. Sudah memukul mundur sedikit dari Rosemary. Dibalik dari tembok, dibalik dari pagar. Tapi Rosemary sudah berhasil reset kembali. Minum Yan, oh nggak ada drink, nggak ada pil ternyata. Hanya 75% HP bar saja dan berhasil mungkin ingin lagi untuk melakukan attacking ke arah sisi bawah. Herlings masih aman. Herlings masih bisa save ke arah dari Botex. Dan datang bala bantuan juga dari Daybot. Membuat dari lini Mekjo kuat juga dengan Linux di belakang. Sehingga attack dari Mekjo mestinya mereka akan brutal ke arah dari Rosemary. Tapi setup dari Alter Ego lihat. Kuat banget depan dan juga belakang dan akhirnya disadari juga oleh Snip. Dia harus melakukan upaya regroup. Lihat bagaimana sekarang. Rosemary tertangkap basah dari Botex dan Botex. Waduh. Wah gini kesalahan yang gak perlu banget untuk di level PMPL ID. Lo itu udah profesional lokal Botex. Jangan lagi melakukan kesalahan yang kedua kali dengan ini. Dan Alter Ego sekarang adalah momentum kalian juga untuk melakukan trapping granat. Defense juga di sebelah kiri. Tapi balikan dari Herlings.
nampaknya bakal mengarah ke arah dari Zuxi, tapi Zuxi duluan. Rastiga Zuxi masuk atau tidak, dan Chidori dari Hellings nampaknya juga masih gagal untuk melakukan takedown ke arah dari Zuxi. Yo, tapi granat masih nggak berhenti-berhenti coba untuk dilemparkan dari seorang Juxi dari sebuah compound. Tapi lihat bagaimana defensif yang dibangun oleh satu tim dari Alter Ego. Mereka nggak lepas pandangan dari satu sama lain playernya pun. Daybot nggak mau berhenti-berhenti dari tim McJo. Mereka coba untuk nge-pressure terus-menerus dan satu granat connect. Mendapatkan sebuah snipe di sana. Daybot masih nggak mau melepaskan. Satu buah granat tambahan dilemparkan dan memulangkan seorang snipe. Alter Ego hanya misalkan 3 player saja. Daybot ini adalah sebuah momentum yang dilakukan oleh tim McJo untuk retake sebuah tim atau kompon yang sedang menjaga gatekeep di sebelah sana. Bahkan tambahan Juxi coba untuk didapatkan. Rosemary masih menang S12 kayaknya gagal karena di sebelah kanan Daybot mendapatkan kembali seorang Rosemary. Krypton menjadi last man standing. Coba untuk nge-freeze 2 player tersisa dari McJo. Masih menggunakan S12 kayaknya mendapatkan satu Krypton. Apakah mendapatkan kedua? Itu dia McJo dibolakan di tangan Alter Ego. Mereka berhasil menjadi gatekeeper. Crossing yang kurang kompak nampaknya dari tim McJo. Tapi dengan membawa 11 elim ini cukup banyak. Tapi McJo tadi buat gue juga tetap oke, 9 eliminasi. Tentunya ini modal-modal yang sangat cukup untuk mereka tabung. Tapi QS terlihat Genfos sudah menyingkirkan satu demi satu. Nisa satu di dalam smoke juga. Dan lapar. Terlihat terhenti dulu langkahnya untuk sementara waktu. Lakukan healing, menunggu Viren pastinya untuk tektokan yang sabar. Dan V kayaknya nggak bakal sebentar lagi pun juga selesai, benar saja di tangan dari RRQ. Tapi KS nampaknya pun juga terjepit oleh Glue di belakang. Tiba-tiba saja mereka memberikan kejutan serangan. Keymind, lihat jelas nggak cuma QS tapi aim dari Hanser membuat dari Keymind terkejut, terheran-heran dan bahkan langsung dimakan dan selesai juga. Membersihkan dari area McJo dan juga Alter Ego tadi juga pas. Kemudian mereka juga membersihkan dari area lain, Glue dan juga Quantum mereka pas. Tapi di sisi lain ada granat yang pas juga dari seorang Iris menuju ke arah Vexi dari Bigetron, kepalanya kelihatan. Hati-hati, granat cuma dilemparkan kembali tapi nggak begitu matang. Atau begitu kematangan, justru kecepatan dari arah Vexi sendiri. Masih tidak mendapatkan splash damage dari seorang Iris. Our Boys hanya misalkan 2 player tersisa di sebuah kompon yang begitu nyaman. Tapi hati-hati, karena di arah atas atau di area bukit masih ada tim Glue yang sudah mengintai-ngintai saja. So far, ada komentar Eldoge? Seru banget. Karena ini adalah pinggir-pinggir yang lebih variatif. Hari kemarin banyak banget karena bagian tengah, tapi kayaknya get the hype dulu Gus. Let's Oke. go. Dan begitu dari Our Boys ternyata masih cukup ringan mereka untuk memberikan beberapa tektokannya ke arah depan. Rasteng Shuriken masih gagal, tapi Irish bakal seperti biasa agresif untuk melakukan keluaran attacking. Tapi Razy tiba-tiba saja di area luar tidak terbaca oleh Iris dan juga Aan. Membuat dari Our Boys akhirnya menahan diri terlebih dahulu dibandingkan mereka tergeprek oleh Bigetron. Ya, soalnya gini, SE ini kan mereka udah telat masuk di zona 4 tadi. Ya. Oh, tiba-tiba Gas saja dulu. dari SA diberikan serangan. Mengejutkan memang, gak cuma dari in-game tapi kita yang nonton pun juga sama. Memilih membumi hanguskan tim Our Boys yang sedari tadi memang mengganggu mereka. Namun angle ternyata dari Vince, tapi Vince terjatuh juga, tergeletak oleh RRQ, tapi Iris didapatkan oleh dari Bigetron. Dan ini dia area sebelah kiri atas nampaknya sudah berhasil dikuasai oleh Bigetron Esports. Mereka sudah bisa bergerak bebas karena Our Boys sudah sepenuhnya dipulangkan oleh Bigetron dan juga AK Gold tadi. Satu player yang sudah mulai tertarik, tapi lihat bagaimana granatnya begitu cantik dari seorang Yami yang kita tahu dia adalah seorang granat master. Dan mereka berhasil memulangkan AK Gold menuju ke lobby. Ini pergerakan yang cukup rapi banget. Bahkan tadi sudah terdengar kata rapih dari mulut Kak Eldoge. Oke, dan begitu dari Yami. Mau get hype, Eldoge? Wah, ini sebentar ya, sebelum fight kita harus komentari dulu bahwasanya RRQ dari tadi mereka tuh melakukan split memang agak nekat kelihatannya ya. Cuman ya itu tadi, semua backup itu bisa dilakukan. Titik-titik yang mereka lakukan juga jelas splitnya untuk apa? Untuk gatekeep kah? Untuk fight kah? Itu dilakukan dengan sangat baik gitu loh. Sebenarnya BTR juga melakukan hal yang sama. Betul. Tapi karena BTR mainnya lebih tengah dari tadi, jadi mereka gatekeep ke arah bagian lawan-lawan pinggirnya lebih banyak. Ketimbang RRQ yang lebih bebas permainannya. Dan Yami, ya udahlah ya, 3 digit gak sih Gus nih orang? Iya. Ya, gitu. Granatnya sih tadi bagus banget. Oke, dan ngeliat juga bagaimana skema yang sama, cuma posisi yang berbeda aja dari BTR dan juga RRQ. BTR memang sedari awal mereka udah lebih agak enak, nyaman di dalam dari circle, tapi dari RRQ pemilihan untuk mereka bermain di outer, ini lebih banyak opsi yang sebenarnya mereka bisa manuver untuk mengambil decision.
ketika tadi di utara dia tahu dia bakal terjeblos oleh Horboys dan juga Bigetron, Pindah. ya pindah. Mereka nggak serta-merta, oh ini nggak worth dan juga kalaupun mau gue paksain untuk nembak, ini nggak menguntungkan tempat-tempatnya, tiren-tirennya. Dan akhirnya mereka bermanuver, mereka berputar dan ada SE yang sebenarnya memang cukup lengah untuk diberikan tembakan. Dan nggak harus selalu mengambil pinggiran. Lu bermain blue zone sedikit-sedikit di area safe zone pun juga masih oke dengan RRQ tadi menekan SE dikit demi sedikit. Dan terakhir tadi Exa yang juga sulit untuk dia selesai. Dan TX, The Helix, Insane Batman dan juga Mortally di tengah-tengah semuanya hanya menunggu momentum saja. Stage 7 bakal mengecil di 1,5 menit. Harusnya sudah bisa membaca keadaan sekitar, tapi dari Bigetron sudah duluan mengambil satu initiate, beberapa granat. Reizi bakalan melempar 1, 2, 3, keluar bebek ke arah dari Batman. Kembali lagi memfollowing up dari Reizi, tapi Reizak nggak kehabisan akal, memaksimalkan utility yang ada. Dari beberapa molotov pun bakal dilemparkan dan begitu pun dari Axel dan Vexy pun menyusul. Commit engagement dilakukan secara utuh dari tim Bigetron. Ini loh, masalah tim komunitas nih, ada Helix, Horboys, ini makin kelihatan ketika mereka main di PMNC kemarin. Mungkin initiate itu nggak banyak ya, sebagaimana dilakukan oleh BTR, RRQ tadi, dan juga tim-tim yang memang sedari awal mainnya seperti itu. Kalau udah punya compound, kalau udah punya zona, cenderung diam. Ini juga komentar gue kayak Nasty, Katelo kalau lagi nonton kemarin juga gue katakan seperti itu. Yeah. Mereka seperti itu kebanyakan, tapi beda dengan tim-tim yang experience. Okay. Maaf kata ya, ini cara mereka adalah mengetahui manifest ke playzone berikutnya. Nggak bakal nyaman di sini, berarti apa? Coba yuk kita gali permainan untuk ke zona berikutnya. Nah, itu nggak dilakukan oleh beberapa tim komunitas saat ini gitu. Oke, dan Yap, itu dia dari belum ada evaluasi yang begitu tajam juga dari tim komunitas untuk di lobby PMPL ID Fall kali ini, dan itu sudah dua hari dilihat, dan ini adalah hari pertama dengan match yang pertama. Kita belum melihat bagaimana gebrakan dari tim-tim komunitas untuk bisa menyesuaikan lobby dari PMPL ID Fall kali ini. Tapi kita back to the game di mana RRQ nampaknya sudah begitu lebar. Area sebelah kanan banyak sekali sudah dikuasai oleh tim RRQ. 3 player tersisa, Yami yang dikirimkan menjadi player belakang menjaga seorang diri saja. Dan sisa 2 playernya untuk dikirimkan menuju garda depan di sana. Dan kita melihat di bagaimana satu buah circle yang begitu kecil, stage 8 kali ini sebentar lagi dalam waktu 22 detik akan menutup zona dan menuju ke stage 9. Masing-masing dari tim akan menunggu bagaimana momen yang akan diciptakan dari satu sama lain. Harusnya dari tim RRQ NST yang bisa mendapatkan momen pertama sih. Begitupun dengan Bigetron, mereka akan melihat terlebih dahulu, kemudian menunggu momen yang begitu pas lagi, dan eksekusi akan dilakukan seterusnya kepada tim RRQ dan juga NST. Tapi kita lihat bagaimana nanti ke depannya apa yang akan terjadi, kita nggak pernah tahu. Namanya Battleground, kita nggak akan pernah mempredik 100% apa itu yang benar. Oke, Alpha Flare sudah di setup. Masing-masing mencari informasi, entah itu Bigetron ataupun RRQ. Mereka melakukan split, sebelah kiri, sebelah kanan. Tapi NST, 2 di sebelah kiri, dan Yami mulai dulu untuk takedown pertama mereka. Untuk mengurangi kuantitas yang pastinya akan membuat 3 versus 3. Tapi Bigetron pun juga sama. Mereka tiba-tiba saja mendapatkan serangan kejutan dari sebelah kiri. Membuat dari step RRQ makin ke depan, makin mengiringi lagi. Dan bagaimana dari Viren mendapatkan dari Reizi. Tapi Neikola yang memakan dari Vexy. Secara tidak langsung, Bigetron tersandwich dari sebelah kanan juga sebelah kiri. Yang memberikan serangan juga dan selesai. Bigetron yang dimana unggul kuantitas dengan 4 orang, mereka diserang secara di tengah-tengah, tapi Viren pun juga gagal. Namun peluru terakhir masuk dari tim RRQ dan membuat mereka winner chicken dinner dengan fantastis. Wah gila, gokil, ini dia hari kedua